Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online ya, bagaimana meningkatkan communication skills kita, ya, productive communication skills. Dalam video sebelumnya kita bicara mengenai prinsip dasar komunikasi ya, ada 5 prinsip yang sudah kita elaborasi, yang sudah kita jelajahi. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai trilogi komunikasi ya, trilogi, ya. Bukan tritura mas ya, 3 tuntutan rakyat itu tritura itu, ini trilogi ya, segitiga. Jadi seperti yang Anda lihat di dalam slide di depan Anda ini ya, jadi trilogi komunikasi itu terdiri dari 3 hal ya, kuncinya, basicnya, mutual respect, ya, kemudian menerima informasi dengan baik dan memberikan informasi dengan baik. Ya. Mutual respect itu ya tadi open mind, tidak prejudice, tidak stereotype, mau mendengarkan dengan baik, ya, tidak judgmental gitu ya. Punya sopan santun, nanti kita akan bicara juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian di pilar kanan kirinya menerima dan memberikan ya, give and take ya, take and give ya. Memberikan informasi dan menerima informasi. Nah, saya menyaksikan bahwa dalam dunia perkantoran sekarang jauh lebih banyak komunikasi itu disuarakan dalam medium digital Mas ya. Melalui email, melalui aplikasi-aplikasi. Dibanding komunikasi lewat oral. Komunikasi lewat oral itu kadang-kadang hanya ketika kita meeting one on one. Ya. Kita lebih banyak menggunakan aplikasi BlackBerry gitu ya, WhatsApp atau grup-grup gitu ya, atau email group, atau aplikasi. Sekarang banyak aplikasi perkantoran yang bagus seperti namanya Slack. Ya, Slack itu aplikasi perkantoran yang sedang booming, Slack. Yang kedua Basecamp, ya, Basecamp bisa kita googling ya, Basecamp atau Asana. Banyak aplikasi-aplikasi yang mencoba memfasilitasi pertukaran informasi atau komunikasi antar karyawan di kantor. Di luar email, ya karena menurut banyak orang email itu sebenarnya sudah sangat kuno, ya. Tapi sampai hari ini tetap digunakan oleh banyak orang, mas ya. Ya termasuk saya, kalau komunikasi dengan klien ya melalui email, mas, ya, attachment. Anda mungkin setiap hari terima 30 email atau 20 ya, di luar yang spam gitu ya. Saya juga rata-rata menerima tidak banyak sih kalau saya ya. Mungkin kalau kerja di kantoran mungkin lebih banyak ya, bisa sampai 20 ya, CC-nya banyak. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya menurut saya kuncinya ya, aliran informasi itu menjadi sangat bagus kalau kantor Anda punya sistem informasi manajemen yang bagus. Ya, kalau bisa Anda itu punya portal intranet di dalam kantor dan kemudian komunikasinya itu di dalam intranet itu juga. Jadi dalam intranetnya itu ada aplikasinya. Menjadi sangat mudah, tidak lagi melalui email. Ya, nah seringkali di dalam kantor itu informasinya masih berbagai mode, ada yang pakai email, ada yang pakai BlackBerry, kemudian ada yang pakai surat kertas, masih pakai kertas gitu ya, undangan rapat pakai kertas itu kan annoying ya, seolah-olah zaman tahun 80-an ya, sebelum ada internet ya. Kalau kantor Anda punya sistem informasi yang bagus, semua karyawan itu bisa mendapatkan aliran informasi dengan sangat maknyus, dengan lancar, dengan optimal. Bisa membaca setiap progres perkembangan dari berbagai divisi kerjanya, bahkan informasi mengenai KPI, mengenai balance scorecard bisa ditampilkan dalam portal itu. Itu kunci itu mas. Ya. Jadi aliran informasi itu sangat mendukung. Banyak kegagalan koordinasi karena tadi aliran informasinya itu mandek, ngacet, karena masih menggunakan komunikasi manual, pakai telepon, atau pakai meeting gitu ya, itu kan lama. Tapi kalau semuanya dalam bentuk digital platform yang koheren gitu ya, mau reimburse uang, mau cuti, mau rapat, mau pergi, itu semua muncul di digital platform tadi. Semua orang bisa melihat, kan mudah mas memantaunya. Jadi itu mas ya, jadi menerima informasi dengan baik, memberikan informasi yang baik itu menurut saya akan sangat bagus, sangat elegan kalau difasilitasi dengan tools yang bagus. Toolsnya itu menurut saya digital tadi, digital intranet yang bagus, yang komprehensif, yang istilahnya itu integrated. Pekerjaan Anda bisa dilacak dengan intranet itu. Jadi tidak lagi bosnya itu memantau Anda dengan manual, nelpon, ngecek, tidak. Ngecek pekerjaan Anda hanya dengan intranet. Dan Anda juga bisa lapornya dengan intranet itu. Sehingga atasan Anda, rekan-rekan kerja Anda juga bisa melihat semua pergerakan informasi dalam divisi Anda. Nah, itu powerful.
Ya, seperti Facebook itu kan powerful, Mas. Tapi itu digunakan untuk sosial media. Makanya sekarang Facebook merilis produk baru masih di Amerika, ya di Indonesia belum masuk, namanya Facebook for Office. Ya, itu menurut saya platform Facebook itu luar biasa kalau digunakan untuk internal office. Makanya Facebook for Office ini internal. Itu kalau Facebook itu kan Anda bisa ngomong, berdialog dengan teman Anda. Bayangkan kalau Anda bisa seperti itu ya, proyek-proyek Anda ditampilkan di Facebook, meeting-meeting, hasil-hasil komunikasi. Cuman selama ini Facebook itu dipersepsikan hanya untuk hahaha, untuk sharing-sharing informasi berita-berita yang kadang-kadang tidak jelas gitu ya. Itu mengecewakan. Tapi kalau Anda punya internal Facebook ya, bahasanya mungkin namanya intranet lah, misalnya katakanlah sosial media for office. Makanya kayak Slack itu mirip Facebook tapi hanya untuk office. Anggota pun hanya untuk office. Kayak IBM juga punya sendiri sosial media for office. Jadi seluruh aliran informasi ya, Anda memberi informasi, Anda menerima informasi itu mengalir dalam format digital itu dan sangat bagus sehingga semua orang menjadi mudah dipantau, menjadi mudah progresnya mudah direview. KPI Anda, balance scorecard Anda bisa langsung dipantau dalam intranet itu, dalam platform digital itu. Itu menarik, Mas. Ya. Jadi tidak lagi pakai email. Ya. Kadang-kadang dalam hal email ini banyak orang yang ngirim email tapi tanpa subjek misalnya, ya, masih sering ya. Dan kemudian saya sering terima email dari anak-anak muda. Mereka ngirimnya tidak pakai subjek ya. Dan kedua bahkan tidak menyapa nama saya gitu. Jadi langsung saja. Ini siapa, saya bilang, nggak kenal, ngirim email tanpa subjek, tanpa nama gitu. Tahu-tahu minta bantuan gitu. Kan ngawur. Tapi ini, Mas, ya, jadi 3 pilar ya, mutual respect itu penting ya, fondasi itu, tapi yang tidak kalah penting kanan kirinya, menerima dan memberi. Dan sekali lagi yang saya sampaikan tadi itu akan sangat bagus kalau difasilitasi dengan digital platform yang bagus, yang jelas, yang komprehensif, yang integrated, sehingga aliran informasi menjadi mengalir. Itu namanya manajemen pengetahuan, knowledge management. Bagaimana informasi itu sebenarnya membentuk pengetahuan juga. Dan itu kunci bagi kemajuan organisasi. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam video online berikutnya. Sampai jumpa.